Halo semua, selamat datang di pelajaran Fisika 2. Ya, di sini kita punya 5 units. 2 units akan digunakan untuk UTS dan 3 units akan digunakan untuk UAS. Silakan lihat lebih lanjut judul-judulnya. Kita akan belajar lesson 14, satuan dan analisis dimensi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Ya, di SMP kita sudah belajar mengenai besaran fisika, berdasarkan penyusunnya dan berdasarkan arahnya. Berdasarkan arahnya kita sudah pelajari di semester 1. Nah, kita akan belajar besaran fisika berdasarkan penyusunnya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih bedanya? Besaran pokok merupakan besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ya, ada 9. Besaran ini tidak mendapat gangguan dari besaran lainnya, alias jomblo tidak punya teman, ya berdiri sendiri. Oke, contohnya masa, waktu, panjang, ya semua ini adalah besaran pokok, ya ada 9 nantinya. Oke, next kita punya besaran turunan. Besaran turunan, ya besaran yang terdiri dari kombinasi besaran pokok. Ya, misalnya luas, laju, dan gaya. Tampak di sini bahwa satuan yang digunakan ada temannya sendiri atau lebih ya. Next, terlihat di sini ada 7 besaran pokok utama dan 2 besaran pokok tambahan. Untuk besaran pokok utama ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jumlah zat ya N for number, mol. Ya, mol ini mirip seperti lusin ya. Satu lusin isi 12 kan. Kalau 1 mol adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini akan lebih lanjut dibahas di kimia ya, dan pelajaran fisika kelas 11. Terus kita punya intensitas cahaya ya. Nah, lambangnya nih I, satuannya kandela. Biasanya digunakan dalam optik. Next, kita punya 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang dan sudut ruang ya. Simbolnya theta dan omega. Ini bisa alfa juga ya. Nah, biasanya kita menggunakan derajat ya. Tapi untuk satuan internasional sudut itu menggunakan radian ya. Untuk sudut ruang kita menggunakan steradian. Kita akan lihat definisi radian ini seperti apa. Dalam satuan internasional, sudut dalam radian merupakan perbandingan antara busur lingkaran terhadap radiusnya. Jadi untuk satu lingkaran, S-nya ini adalah keliling. Jadi keliling 2πr dibagi radius ya 2π radian. Sehingga sudut ini tidak bergantung pada radiusnya. Tuh. Karena bagian atas adalah dimensi panjang dan bagian bawah adalah dimensi panjang juga, let's say meter bagi meter deh. Sebenarnya nggak ada satuan kan? Ya, karena nggak ada satuan, kalau kita sebut 2π saja agak sedikit membingungkan. Ya, jadi dari sononya mereka sudah sepakat memberikan satuan itu radian. Oke, jadi dapat kesimpulan, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat sama dengan 2π radian. Ya, misalnya kita mau bahas sudut 90 derajat, ini 1/4 putaran ya. Tentu saja ini akan sama dengan π/2 radian. Ya. Sekali lagi, radian merupakan besaran fisika, satuan fisika yang tidak berdimensi. Artinya, dia sebenarnya tidak punya satuan. Misalkan saya mau buat 10 radian kali 2 meter. Ya, hasilnya adalah 20 meter. Karena sebenarnya radian ini tidak punya satuan ya. Next, kita punya sudut ruang. Sudut ruang didefinisikan sebagai luas bola terhadap radius kuadratnya. Ya, sedangkan di sini bisa kita lihat juga bahwa steradian merupakan radian kuadrat. Ya, jadi kalau kita sebut 100 steradian berarti 100 radian kuadrat.
sama seperti radian sebelumnya, sudut ruang tidak punya dimensi alias nggak ada satuannya. Untuk satu bola, maka kita bisa lihat bahwa luasnya adalah 4πr kuadrat ya, sudah tahu. Kita bagi dengan r kuadrat, maka dapatnya 4pi steradian. Oke, jadi dapat kesimpulan satu bola sama dengan 4pi steradian atau 4pi radian kuadrat. Misalnya ada soal nih, berapa luas bola langit yang bisa kamu lihat? Tuh, setengah dong. Berarti setengah bola yang bisa kamu lihat atau sudutnya adalah 2pi steradian. Cukup jelas ya? Oke, tadi kita sudah bahas mengenai radian dan steradian. Sekarang kita akan bahas mengenai dimensi besaran fisika. Dimensi suatu besaran fisika menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Ya, kalau bisa kita bilang sih komposisi ya. Bisa kita lihat di sini, di kotak ini ada 1, 2, 3, 4 ya dimensi yang dipakai. Itu dimensi massa, panjang, waktu, dan waktu. Dimensi masing-masing besaran fisika ditetapkan menggunakan lambang. Untuk panjang, kita menggunakan L yang berasal dari bahasa Inggris length ya. Jadi semua simbolnya rata-rata dari bahasa Inggris. Mass M, time T, electric current E. Kenapa E? Ini berhubungan dengan intensitas elektron. Temperatur, ya harusnya T ya, tapi karena T-nya sudah dipakai oleh waktu, jadi digunakanlah T dari huruf Yunani, itu theta. Amount of substance atau jumlah zat, itu adalah number, maka kita pakai N. Dan intensitas cahaya, harusnya I ya, tapi karena I sudah dipakai di electric current, jadi after I, J, ya seperti itu deh. This is fisikawan, ya suka-suka mereka lah ya. Next, ada additional base quantities, ya tentu saja sesuai yang telah kita bahas tadi, keduanya tidak berdimensi. Jelas ya? Nah, tidak harus meter, ya jadi mau satuannya inci, yard, angstrometer, astronomical unit, mau nanometer, ya tetap dimensinya adalah dimensi panjang. Oke? Jadi besaran fisika yang setara memiliki dimensi yang sama. Kita lihat contoh soal. Impuls yang bekerja pada suatu benda ada hasil kali gaya dan waktu kontak. Nah, dimensinya bagaimana sih? Tentu kita harus buat dulu rumusnya. Ya, impuls adalah gaya dan waktu. Nah, kurung siku menyatakan dimensi yang akan kita cari. Ya, jadi kalau kita buat kurung siku impuls, pasti orang sudah tahu, oh ini mencari dimensi impuls. Ya, gaya adalah massa kali percepatan ya, dikali waktu juga setelah ini. Oke, massa dimensinya M. Percepatan meter per second kuadrat, berarti L T pangkat negatif 2 ya, karena meter per second kuadrat ya. Hati-hati ya, meter dimensinya bukan M ya, ini dimensi panjang, jadi L. Ini T pangkat negatif 2. Penulisan dimensi jarang, bahkan tidak pernah menggunakan per ya, jadi bentuknya datar semua. Ya, kita kombinasikan semua ini, maka dapatnya adalah impuls dimensinya yaitu MLT pangkat negatif 1. Mudah ya? Nah, ini dia inti dari pelajaran kita hari ini. Analisis dimensi. Kita lihat kotak biru. Apa sih yang sama dari dua hasil pengukuran di samping? Ya, kita lihat meter per second dan kilometer per jam sama-sama jarak dibagi waktu ya. Jadi keduanya memiliki dimensi yang sama. Ini karena dua-duanya menyatakan laju benda. Sedangkan yang kedua, ya kita sudah tahu dong, ini sama-sama joule ya. Tapi besaran fisikanya berbeda. Tapi mereka setara. Ya, berarti mereka boleh dikatakan dua besaran fisika yang setara. Memang sih kalau kita sudah pelajari kemarin, energi, kinetik, dan usaha saling berhubungan ya. Jadi kesimpulannya adalah
Dua besaran fisika adalah setara jika memiliki dimensi yang sama. Jadi mau dimensi energi kinetik, energi potensial, energi panas, ya pasti dimensinya sama. Oke, jadi analisis dimensi digunakan untuk banyak hal ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa membuktikan dua besaran fisika setara atau enggak. Nah, dengan analisis dimensi, ini sebenarnya merupakan metode pelabelan dari besaran itu sendiri ya. Kita melabel-labelkan M, L, dan T. Nah, jadi dengan melabelkan ini, kita bisa melihat bahwa apakah dia setara atau tidak. Oke, kita cek deh. Energi potensial gravitasi, itu massa kali percepatan kali tinggi, ya. Jadi untuk dimensi energi potensial gravitasi, ya massa dimensinya M ya. Percepatan gravitasi LT pangkat negatif 2. Sedangkan tinggi dimensinya adalah L, karena satuannya meter. Kombinasikan, kita dapat energi potensial gravitasi dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat negatif 2. Nah, kita cek dong energi kinetik. Energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Massa kali laju kuadrat. Dalam menganalisis dimensi, kita tidak perlu menggunakan angka. Cukup besarannya saja. Massa dimensinya M. Laju meter per second, berarti panjang dibagi waktu. L, T negatif 1. Dan dikuadratkan. Kita buka dan kita kombinasikan, dapatnya M L kuadrat T negatif 2. Ya, ternyata kedua besaran ini setara, ya, karena dimensinya juga setara. Misal ada soal, tentukanlah dimensi energi panas. Ya, kamu bisa pakai rumus energi potensial gravitasi atau energi kinetik. Tidak salah, karena dimensinya adalah sama. Ya. Yang kedua, fungsi dari analisis dimensi adalah menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar. Jadi tidak bisa menentukan persamaan yang benar-benar benar, ya, karena bisa saja ada angka lain atau besaran lain yang mirip. Kita lihat contoh soal berikut. Persamaan gaya diberikan oleh mv kuadrat per 5D. Kalau kita cek dengan analisis dimensi, ya, dimensi pada ruas kiri. Kita lihat dimensi gaya M kali A ya. M, L, T pangkat negatif 2. Kilogram dikali meter per second kuadrat. Ya, seperti ini. Tadi kita sudah bahas toh. Oke, kita cek dimensi ruas kanan. Massa dikali V kuadrat per 5D. 5-nya kita abaikan ya, untuk analisis dimensi. Jadi M, LT pangkat negatif 1 dikuadratkan, dibagi dengan L. Kita kombinasikan, dan ternyata sama. Lantas, apakah persamaan ini benar? Ya, mungkin benar. Ya, tapi tidak sepenuhnya benar. Kita tidak bisa menjamin. Ya, kalau kita lihat baik-baik, dan kita telusuri setelah belajar gerak melingkar nanti, persamaan gaya ini sebenarnya salah. Ya, harusnya 5 tidak ada. Dan bukan diameter, tapi radius. Oke. Ya, jadi kita sekali lagi tidak bisa menentukan persamaan ya sesungguhnya. Kita hanya bisa mengatakan persamaan ini mungkin benar. Next, untuk yang ketiga, kita bisa menurunkan sebuah persamaan sebandingan ya jika besar-besaran lainnya diketahui. Nah, ini adalah materi pengayaan dan saya akan membahasnya di video yang terpisah. Nah, kalau kalian penasaran, silakan lihat di sini. Di sini kita menyamakan pangkat kiri dan kanan, sehingga mendapatkan pangkat dari besaran-besaran diketahui, dan kita bisa menuliskannya dalam bentuk utuh. Tapi tidak seutuhnya ya, alias
ada sebuah konstanta yang tidak bisa kita ketahui nilainya. Nah, konstanta tersebut didapat dengan metode lain, yaitu metode yang sebenarnya, penurunan rumus yang sebenarnya. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan melalui grup. Ya, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, ya diulangi lagi videonya. Terima kasih. Bye.